Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membeli altcoin. Jadi sebelumnya udah dijelaskan mengenai apa itu Bitcoin dan gimana caranya teman-teman ini membeli Bitcoin. Praktek dari nol sampai teman-teman bisa. Nah, di sini akan dibahas lagi yang lebih spesifik ya, yaitu adalah altcoin. Jadi mungkin di sini teman-teman banyak ya yang mendengar ya istilah altcoin, ya, terus kepo ya, terus FOMO. Gimana sih sebenarnya cara membeli altcoin? Jadi sebelum kita menjelaskan cara membeli altcoin, kita bedah dulu ya apa itu altcoin. Nah, pada dasarnya di market crypto itu ada dua jenis aset ya. Pertama itu adalah Bitcoin dan kedua itu adalah altcoin. Jadi apa sih altcoin? Altcoin itu merupakan aset kripto lain selain Bitcoin. Jadi altcoin itu adalah singkatan dari alternatif coin. Jadi apapun yang di luar Bitcoin itu dia masuknya ke dalam altcoin. Jadi memang altcoin ini adalah entitas yang berbeda ketika kita bandingkan dengan Bitcoin. Jadi sebenarnya apa sih bedanya ya? Mungkin kalau teman-teman lihat ini beda spesies ya. Kalau Bitcoin ini mungkin seperti jeruk ya. Kalau altcoin ini mungkin seperti apel analoginya. Jadi berbeda buah, berbeda fungsi dan juga berbeda tujuan. Kalau kita mengenal Bitcoin, ini tujuannya adalah store of value ya. Di mana jumlahnya ini hanya maksimal 21 juta. Yang mana jumlah yang terbatas tersebut ini menyebabkan Bitcoin ini dianggap sebagai store of value atau aset untuk menyimpan nilai. Jadi Bitcoin ini dianggap seperti emas digital ya atau digital gold karena jumlahnya yang terbatas dan nilainya ini semakin naik ya. Salah satu yang menyebabkan nilai Bitcoin ini terus naik itu adalah mekanisme dan juga protokol Bitcoin yang namanya Bitcoin halving, yang mana setiap 4 tahun sekali reward dari para penambang ini selalu dikurangi. Jadi Bitcoin halving menyebabkan harga Bitcoin ini jauh lebih berharga ya setiap siklusnya atau setiap cycle-nya. Altcoin di sini ini memiliki fungsi yang jauh berbeda dengan Bitcoin, di mana altcoin ini disebut juga ya sebagai utility token atau suatu aset yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Apa itu fungsi tertentu? Ya karena Bitcoin ini kan hanya untuk menyimpan nilai seperti emas. Emas itu nggak banyak fungsinya bisa digunakan ya, mungkin perhiasan ya. Tapi fungsi lainnya ini kurang ya, sehingga itulah muncullah yang namanya altcoin ini. Jadi altcoin ini adalah suatu substitusi ya dari keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh Bitcoin, sehingga muncullah altcoin ini. Jadi apa aja fungsinya altcoin ini? Fungsinya ada banyak ya. Pertama ini dia sebagai stable coin atau koin yang nilainya stabil. Biasanya ini di back ya dengan uang asli atau dengan komoditas tertentu. Contohnya USDT ya, USD Tether. Itu adalah stable coin yang nilainya ini di back dengan dolar ya. Jadi 1:1 dengan dolar. Jadi setiap 1 USDT terbit ya, ini ada $1 yang distorkan ke dalam protokolnya. Itu kita juga bisa melihat ya. Dan di sisi lain kita juga mengetahui ada stablecoin yang berbasis emas dan lain sebagainya. Jadi memang stablecoin memiliki fungsi untuk menahan nilai fluktuasi yang ada di market crypto ya. Jadi flow-nya seperti kita memasukkan uang ke sini ya, uang fiat ya, kemudian jadi stablecoin, baru stablecoin ini kita belikan aset kripto yang lain, misalkan Bitcoin atau altcoin. Nah, kemudian ini ada fungsi lain ya, misalkan teman-teman mau membangun decentralized application atau suatu sistem aplikasi di atas jaringan blockchain. Itu teman-teman membutuhkan strategi smart contract yang mana itu problemnya di-solve oleh ETH atau Ethereum. Nah, misalkan teman-teman di sini mau fungsi lain ya. Misalkan teman-teman mau meminjam uang ya, lending protokol. Itu juga ada di sektor DeFi. Jadi altcoin ini karena memiliki utilitas yang berbeda-beda ya. Ini selalu ada sektor yang berbeda-beda di altcoin ini. Ada yang sektornya entertainment ya untuk main game dan lain sebagainya. Itulah yang membuat altcoin ini unik ya, karena fungsinya ini jauh berbeda dengan Bitcoin. Jadi bukan apple to apple ya kalau nyamain Bitcoin sama altcoin ya. Bitcoin itu seperti jeruk ya, altcoin itu seperti apel ya. Jadi dua buah yang berbeda, rasanya berbeda pula. Jadi karena rasanya berbeda ya, kandungannya juga berbeda. Inilah kenapa kita nggak bisa menyamakan ya, antara Bitcoin dan juga dengan altcoin. Lalu apa positifnya trading altcoin? Ada banyak ya.
sisi positifnya. Pertama ini adalah tingkat